Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amin. Baik. Kita lanjutkan kembali dars kita. Untuk menganalisis i'rab di dalam kitab Al-Aqidah Shahihah. Kemarin kita sudah sampai di halaman 9. Nah, kemudian kita akan lanjutkan kembali. Kita analisis satu persatu dari kalimat yang ada di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa haqiqatu hadhil ibadati. Wa haqiqatu hadhil ibadati. Haqiqatu saya baca dengan rafa, ya. Kenapa? Karena dia sebagai mubtada. Baik. Kemudian mungkin ada pertanyaan. Kan di situ ada waw, ya kan? Ada waw. Kenapa kok saya tidak mencari terlebih dahulu kemana atofnya? Harusnya kan kalau ada waw, maka cari dulu mana atofnya, ya kan? Tapi kenapa saya langsung bisa mengatakan haqiqah itu sebagai mubtada? Jawabannya adalah karena waw di situ adalah waw istinafiyah. Kata waw di situ itu adalah waw istinafiyah dan dia bukan dari jenis atof. Istinafiyah itu seperti ibtidaiyah, ya, ibtidaiyah. Jadi di permulaan perkataan, di awal mula perkataan. Sehingga yang jatuh setelahnya itu pasti di awal kalimat. Ya, isi maupun fi'il yang jatuh setelahnya itu pasti di awal kalimat. Maka kata haqiqah tidak lain dan tidak bukan, maka dia menjadi mubtada. Wa haqiqatu hadhihi al-ibadati. Hadhihi dia isim yang mabni tentunya. Tapi dia di sini sebagai mudhof ilaih dari kata haqiqah. Sehingga di sini haqiqah kalaupun dia nakirah, yang mana nakirah kita tahu adalah salah satu penghalang untuk menjadinya sebuah isim, ya, mubtada. Untuk apa? Menjadinya sebuah isim sebagai mubtada. Harusnya dia menghalangi karena haqiqah nakirah. Namun karena haqiqah di sini dia mudhof kepada hadhihi, maka kata hadhihi teman-teman sekalian barakallahu fikum, dia, ya, sebagai mudhof ilaih, sehingga kata haqiqah dia pun menjadi ma'rifat. Ya, dia pun menjadi ma'rifat. Maka tatkala itu juga sah, ya, sah dia menjadi apa? Sah, ya, dia menjadi mubtada. Karena dia ma'rifahnya dengan cara mudhof kepada isim yang ma'rifat. Kemudian al-ibadati, ya. Al-ibadati saya baca al-ibadati kenapa? Karena, ya, rumus yang pernah katakan kebanyakannya ini dalam aglabiyah. Jadi kalau ada isim isyarah apapun itu isim isyarahnya, kok jatuh setelah isim isyarah atau datang setelah isim isyarah, isim yang ma'rifah, maka kebanyakannya, ya, aglabiyahnya dia sebagai apa? Maka dia sebagai badal, ya, dia sebagai badal. Sehingga kalau dia badal, maka mengikuti isim sebelumnya, mengikuti kata sebelumnya. Karena badal adalah bagian dari tabi. Ya. Tabi adalah pengikut dalam i'rab. Maka, ya, mengikuti i'rab dari kata sebelumnya. Karena dia mudhof ilaih dan mudhof ilaih itu harokatnya adalah atau i'rabnya adalah majrur. Maka kata al-ibadah tatkala itu juga dia mengikuti i'rabnya kata sebelumnya menjadi majrur. Wa haqiqatu hadhihi al-ibadati, ya, al-ibadah sebagai badal. Hiya ifradullahi subhanahu bi jami'i ma ta'budul ibadu bihi min du'ain. Hakikat dari ibadah tersebut adalah apa? Hiya ifradullahi subhanahu. Hiya ifradullahi subhanahu. Untuk lebih sederhananya, hiya di sini kita katakan sebagai dhamir fasl, dhamir fasl. Untuk memisahkan antara haqiqah, ya, dengan ifrad. Dhamir fasl. Khabarnya mana? Khabarnya adalah ifrad. Khabarnya adalah ifrad. Khabar dari mubtada yaitu ifradullahi subhanahu bi jami'i ma ta'budul ibadu bihi. Sehingga ifradu kita baca dengan merofakkan, ya, dan tanda rofaknya adalah dengan dhamma karena dia isim yang mufrad. Kenapa? Karena dia sebagai khabar di sini. Dia sebagai khabar. Kenapa dia sah menjadi khabar? Ya. Apakah karena ma'rifatnya dia? Jawabannya ya tidak. Jadi khabar tidak harus ma'rifat. Alasan yang paling kuat kenapa kok ifrad bisa menjadi khabar? Karena dia apa? Ya, yutimmu ma'nal mubtada. Ya, yutimmu ma'nal mubtada. Karena ifrad itu dia melengkapi makna mubtada. Sehingga di sini sah, ya, dia sebagai khabar. Bukan karena dia ma'rifat. Ya. Oh, dia ma'rifat karena bersambung dengan ismul jalalah, ya, lafzul jalalah. Itu Allah Ta'ala. Maka itu bukanlah alasan. Ya. Alasan yang tepat untuk menjadikan kata ifrad sebagai khabar. Alasan yang tepat adalah kenapa? Karena kata ifrad di sini dia yutimmu ma'nal mubtada. Ifradullahi, maka ifrad dia khabar dan dia sekaligus juga sebagai mudhof. Ya. Sebagai kata mudhof. Allahi, maka dia sebagai mudhofun ilaih. Ifradullahi subhanahu.
Kata subhanahu teman-teman sekalian, barakallahu fikum, dia adalah jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah. Ifradullahi subhanahu bijami'i ma ta'budul ibadu bihi. Ya, kata bijami ini yang sempat kita bahas dulu, yaitu muta'alliq, ya, muta'alliq. Jar dan majrur di sini sebagai muta'alliq berkaitannya kepada apa? Kepada ifradullah, ya, kepada kata ifrad, mengesahkan Allah. Tapi dalam hal apa? Maka bijami ma ta'budul ibad. Bijami, ya, dengan segala sesuatu ma ta'budul ibadu bihi min du'a. Bijami kita tidak mengkasrotain, ya, tidak memberikan tanwin. Kenapa? Karena jami dia mudhof kepada ma. Ya, dia mudhof kepada ma. Sebentar. Kata al-jami dia mudhof kepada ma. Sebentar. Masalah kayak ketinggalan kata Allah. Bijami ima ta'budul ibadu bihi. Kata jami dia sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Sulit ya. Kata jami sebagai mudhof ilaih. Adapun ma, afwan kalau mudhof ilaih sebagai mudhof, ya. Adapun ma dia sebagai mudhofun ilaih. Kemudian di sini ada kata ma. Ya. Kata ma itu adalah, atau kalimat ma itu adalah isim mausul. Isim mausul. Sehingga kalau dia isim mausul maka membutuhkan silah mausul. Ya. Dan di sini kita lihat yang jatuh setelah ma adalah fiil. Maka otomatis sila mausul di sini dari jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, kan sila mausul itu memiliki apa? Harus memiliki robit. Ya. Rata dua mausul adalah robit ain. Gila. Ini enggak ketahui. Enggak langsung kalau si fiil. Enggak harus tempat salah fiil. Jika baca kemudian menemukan seperti ini, karena kebanyakan dari kita mengiranya kalau dhamir robit atau dhamir aid itu harus pada si fiilnya secara langsung. Maka jawabannya tidak. Dhamir robit itu selama dia ada pada silah mausul, maka dia sah tetap menjadi dhamir robit. Seperti di sini. Yang lebih layak kembali kepada ma adalah bihi. Hi-nya di sini. Dia kembali kepada ma. Ma ta'budul ibad. Kenapa kok kita nggak katakan ta'budunya saja yang kembali kepada ma? Kira-kira. Ya, kira-kira. Di sini anak nggak ngomong salah benar ya? Anak nggak ngomong salah benar. Kira-kira. Bisa nggak ta'bud itu kembali kepada ma? Coba. Ya, anak nggak ngomong salah atau benar. Tapi ada nggak kemungkinan itu? Bisa nggak kembali? Ada yang bisa menjelaskan? Gimana Pak Abdul Razak? Ya, Mas Hanif. Dan ini, Mas Andika. Kira-kira mungkin nggak? Karena ta'bud itu, domirnya, domir hiya di situ, itu kembali kepada apa? Kepada ma. Menjadi domir robit di situ. Bisa nggak? Bisa, Ustaz. Baik. Tapi kan ma itu mudzakkar atau muannas? Kan ta'bud berarti kan dia muannas. Tapi ma itu mudzakkar atau muannas? Kan dari lafadznya kayak mudzakkar itu. Berarti sah atau tidak? Ya gimana? Sah atau tidak? Apakah ma itu dihukumi mudzakkar atau muannas? Gimana, Mas Hanif? Gimana? Muannas, Ustaz. Muannas. Ma muannas ya? Oke. Ini Pak Abdul Razak belum jawab ini. Gimana, Andika? Ini mana suaranya Andika ini? Ya. Sehingga ada kemungkinan kalau begitu. Ada kemungkinan di sini ada domir robitnya harusnya. Kembali kepada sima. Tapi kenapa kok Anda tidak mengatakan seperti itu? Karena jelasnya di sini ada al-ibad ya. Di sini ada al-ibad. Loh, al-ibad kan dari kata abdun, ya kan? Al-ibad dari kata abdun. Tapi kenapa kok dia malah sah di sini menjadi fa'il jadi dari ta'bud? Ada yang bisa menjelaskan? Gimana Mas Hanif? Sah atau tidak dia menjadi fa'il dari ta'bud? Kan abud itu zakat. Kenapa? Nggak sah kayaknya, Ustaz. Nggak sah. Berarti yang benar dhamir robitnya ini bihi kembali kepada ma atau ta'bud kembali kepada ma? Ta'bud Ayo, mana yang kepada benar? ma.
Ta'bud kembali kepada Ma. Oke, ini jawaban yang pertama. Coba kita tunggu jawaban dari yang lain. Ya, kita kunci dulu jawabannya. Gimana teman-teman yang lain? Barakallahu fikum. Pak Abdul Razak, Mas Andika, gimana? Tadi katanya Mas Arif itu Sinyalnya baru bihi ini tidak putus-putus. sah. Gimana? Kan sinyal di tempat anak agak putus-putus nih. Oh, baik-baik, nggak apa-apa. Jadi kata Mas Arif tadi itu bihi itu tidak sah sebagai dhamir robit. Kembali kepada Ma. Kenapa? Karena ada ta'bud yang lebih dekat gitu kan. Kemudian apa? Nggak bisa kita katakan ibad itu sebagai fa'il. Kenapa? Karena ibad itu dia mudzakkar. Nggak mungkin dia menjadi fa'il dari ta'budnya di situ jelas-jelas ada tak. Ya, ada tak taktisnya di situ. Tak yang menunjukkan kepada apa? Mu'annas. Nah, ini gimana menurut jenengan, Pak Abdul Razak, atau menurut Mas Andika gimana? Apakah bihi yang menjadi dhamir robit? Apakah atau si ta'budnya yang menjadi dhamir robit? Ya. Jadi dhamir robit yang Yang mana? apa? Budu itu ya, apa? Tak Iya ya, budu Ustaz. ya. Ya. Karena dia paling dekat ya kan? Nah, Ustaz. Paling dekat. Tapi ternyata tidak selalu seperti itu. Ya. Jadi jawabannya semuanya salah. Jadi gini. Ibad. Ibad. Tadi kan ini yang bikin rancu di sini ibad ya kan. Ibad ini kalau dipikir-pikir dari kata abdun ya kan. Abdul mudzakkar. Jadi ibad ya otomatis mudzakkar gitu kan. Tapi ingat. Dia jamak apa ibad ini? Jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim? Jamak apa ibad di sini? Taksir. Jamak apa? Mudzakkar salim atau jamak muannats salim? Taksir, Ustaz. Taksir, barakallahu fikum. Dan jamak taksir, teman-teman sekalian, barakallahu fikum, itu bisa dihukumi sebagai mu'annas. Loh, tapi kan ibad mudzakkar dari kata abdun. Loh iya, secara makna. Tapi secara lafaz, dia bisa kita hukumi sebagai mu'annas. Sehingga kata ta'bud di sini, dia mengikuti kepada apa? Lafaz atau makna? Makna, Ustaz. Makna, barakallahu fikum. Kok makna loh? Lafaz. Karena kalau makna kan dari kata abdun tadi kan, ibad kan dari kata abdun. Abdun itu mudzakkar atau mu'annas? Abdun. Mudzakkar, Ustaz. Mudzakkar. Lawan kata abdun itu apa? Anda mau tanya. Kan abdun itu hamba laki-laki, budak laki-laki. Abidatun, Ustaz. Apa? Abidah atau Ustaz? Abidah? Bukan. Amatun. Oh, amatun. Amatun. Ya. Amah. Ya. Abid itu kalau abidah itu lawan dari kata abid, ya kan? Wa ma ana abidun ma abadtum dari situ. Maka lawannya adalah abidah. Tapi kalau di sini ibad itu jamak dari abdun. Abdun itu budak hamba sahaya. Lawannya apa? Budak hamba sahaya perempuan. Bahasanya apa? Bahasanya adalah amatun. Baik. Sehingga dari sini jelas ya paham kan titik merahnya? Bahwasanya jadi iskal sekarang. Ibad jamak dari kata abdun. Yang mana abdun ini jelas mudzakarnya. Berarti kalau ibad secara makna dia mudzakkar. Tapi secara lafaz, ingat. Tadi kan karena apa? Karena dia jamak taksir ya kan? Karena dia jamak taksir. Sehingga ya ini yang perlu kita catat juga, apa itu jamak taksir? Itu bisa dihukumi dengan apa tadi? Mudzakkar atau muannas? Muannas. Bisa dihukumi sebagai muannas. Nah, di sini antum bisa baca dengan dua model di sini. Antum bisa baca ma ya budul ibadu atau apa? Ma tak budul ibad. Kalau antum mengatakan ya budul ibad, maka antum lebih apa? Mura'atul makna. Mura'atul makna. Antum lebih memperhatikan kepada maknanya dia. Tapi kalau antum membacanya ma tak budul ibad, maka itu mura'atan lil lafadz. Mura'atan lil lafadz. Saya tulisannya gimana ya? Ini anak nggak bawa mouse ya, pakai mouse lumayan sulit apalagi nggak pakai mouse ini ya. Semoga muro'atan, muro'atan ada dua ya, lil makna, aduh, sama muro'atan lil lafdi. Lil lafdi. Oke. Mura'atan lil makna karena dia ibad jamak dari kata abdun, maka ibad adalah jamak dari budak laki-laki. Sehingga kalau kita lihat maknanya ini makna laki-laki ya kan? Sehingga kita pakai ya budu. Sini yang ya budu gitu aja ya. Terus apa lagi? Kalau lil lafadz
karena dia dihukumi sebagai muannas, bisa dihukumi sebagai muannas ya. Maka apa? Ta'budu ya, ta'budu. Lil lafadz sama lil mana. Tapi kunci untuk membedakan itu semua gimana caranya? Caranya adalah ya tetap dari kita lihat makna ya, secara makna. Lebih cocok mana gitu secara makna. Nah, ini perlu latihan, perlu sering-sering latihan seperti itu. Ma ta'budu al ibadu. Dia lebih cocok ta'budu itu, lebih cocok ibad yang menyembah. Untuk melakukan pekerjaan ta'bud itu lebih cocok siapa? Al ibad yang lebih cocok untuk melakukan pekerjaan ta'bud. Berarti dari sini kita katakan kalau kata ta'bud di sinilah letak dhamir rafid atau dhamir aidnya yang kembali kepada ma, maka jawabannya kurang tepat. Ya, jawabannya salah ya, salah jawabannya. Kenapa? Karena ta'bud di sini adalah dia fa'ilnya al-ibad. Ya, fa'ilnya adalah al-ibad. Fa'il dari kata ta'bud adalah al-ibad. Sehingga tidak bisa kita katakan di sini dia kembali kepada ma sebagai dhamir rafid. Maka ya, dhamir rafidnya adalah bihi. Ma ta'budul ibadu bihi. Dengan apa? Bijami, dengan segala sesuatu yang apa? Yang mana para hamba itu apa? Menyembah bihi, menyembah Allah Ta'ala bihi. Bihinya kembali kepada ma. Dengannya. Baik. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang perlu kita bahas lagi, di sini ada min ya, di sini ada min. Min ini min bayaniyah. Min bayaniyatun. Min al-bayaniyah. Fungsinya untuk apa? Untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan. Loh, apa yang perlu dijelaskan di sini? Kata ma itu. Ya, kata ma itu masih perlu dijelaskan di sini. Pakai warna apa ya? Hijau aja lah. Oke. Kata ma di sini, ini masih perlu dijelaskan ya kan? Ma itu masih sesuatu yang mubham. Ya. Belum diketahui wujudnya, itu masih menjelaskan sesuatu yang masih umum ya kan? Maka perlu diperjelas. Maksudnya ma ini apa? Ya ini min doa, dari doa, wa khauf, wa roja, wa sholatin, wa saumin, wa dhabhin, ya, sampai seterusnya. Kami di sini namanya min bayaniyah. Ada juga min itu namanya min litabaid. Min litabaid untuk menunjukkan apa? Menunjukkan separuh ya, menunjukkan makna separuh. Setengah. Wa ghairi dzalika min anwa'il ibadati. Wa ghairi dzalika min anwa'il ibadati. Baik. Ala wajhil khudu'i wa ghairi dzalika. Di sini ada dzalika wa ghairi dzalik. Kenapa kok ghairi? Karena dia ataf ya. Semuanya ini ataf kepada sebelumnya ya. Khauf kepada doa, roja kepada khauf, salat kepada roja, shaum kepada salat, dzabah kepada saum, nazar kepada dzabah, dan juga ghairi kepada nazar di sini. Wa ghairi dzalik, wa ghairi dzalika. Kemudian di sini ada min lagi. Ini seperti yang sebelumnya yaitu min al-bayaniyah. Min yang berfungsi untuk penjelasan ya. Min yang berfungsi untuk penjelasan. Min anwa'il ibadati. Al-ibadati jelas ya, dia sebagai mudhof ilaih. Di situ ada isim nakirah ketemu isim ma'rifat. Ala wajhil khudu'i lahu. Ini jelas juga ala harfu jar mabniun ala as-sukun ya, mabniun ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Wajhil khudu'i mudhafun dan juga mudhaf ilaih lahu war-rahbati. Wa ala ar-rahbah. War-rahbati ma'a kamalil mahabbati. Baik. Ma'a di sini adalah dzaraf ya. Ma'a termasuk dalam dzaraf. Dan dia dzaraf yang ghairu mutasarrif. Dzaraf yang ghairu mutasarrif sehingga dia harus mudhaf selalu ya. Dia harus selalu mudhaf. Ma'a kamalil hubbi. Ya. Karena dia mudhaf, maka isim setelahnya menjadi mudhaf ilaih. Sehingga kita bacanya kamali, ya. Kamali. Pokoknya ingat, setiap ada ma'a pasti isim setelahnya harus majrur. Ma'a kamalil hubbi lahu subhanahu wa dhulli li'azamatihi. Baik, wa dhulli li'azamatihi. Nah, di sini kadang juga kita terkecoh nih di sini seringnya. Karena apa? Adanya waw di sini. Karena adanya waw. Bisa jadi kita terkecoh karena adanya waw. Terkecohnya gimana? Terkecoh karena mengira golib ini dia ataf kepada sebelumnya. Ataf kepada sebelumnya. Padahal enggak ya. Waw ini adalah waw istinafiyah. Waw istinafiyah. Sehingga bacanya gimana? Ingat, tadi kan sempat saya jelaskan waw istinafiyah. Karena waw istinafiyah itu menunjukkan apa? Permulaan. Ya sudah habis pembicaraannya. Sehingga apa? Mulai dari awal kalimat lagi. Kalau ada isim jatuh di awal kalimat, kemudian dia juga ma'rifat, maka pastinya dia sebagai mubtada. Maka kita katakan di sini waghalibu. Waghalibu dengan merofakkan kalimat
Atau kata gharib. Wa ghalibul Qur'ani al-karimi. Al-karimi tentunya dia sebagai na'at ya, na'at dari kata Al-Qur'an. Wa ghalibul Qur'anil karimi. Nazala. Nazala dia adalah fi'il di mana fa'ilnya jawabannya adalah dhamir mustatir. Takdiruhu huwa ya'udu ala al-Qur'an al-karimi. Nazala fi hadzal asli al-'azimi. Ya jelas di sini Anda baca al-asli sebagaimana yang sudah Anda bahas bahwasannya kalau ada isim ma'rifat ya, dia datang setelah isim isyarah, maka apa? Maka kebanyakannya dia sebagai badal dari isim isyarah tersebut. Fi hadzal aslil 'azimi. Kaqaulihi subhanahu fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis. Wa qaulihi subhanahu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qaulihi azza wa jalla fad'u Allaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Wa fi sahihain an Mu'adz radhiyallahu anhu. Wa fi sahihain. Baik. Di sini waw ini waw istinafiyah juga, enggak ada warnanya. Oh ini. Waw di sini waw istinafiyah juga. Ya, dia enggak ada sambungannya secara apa? Secara i'rab dengan kata sebelumnya, sudah enggak ada lagi. Ya, sambungannya secara i'rab dengan kata sebelumnya sudah enggak ada. Wa fi sahihain. Ya. Nah, terus mana mubtada'nya? Ini ya, anna ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Afan ya. Karena salah nyebut. Baik. Semoga Anda nggak salah ya, semoga Anda nggak salah. Coba nanti Anda tolong dikoreksi kalau Anda salah. Atau nanti Anda cari lagi. Tapi kalau mungkin Anda menemukan ini sebuah kesalahan, fadhol Anda kasih masukan. Anna ini kayaknya dia badal dari kata as-sahihain. Ya. Entah dia badal atau dia mubtada'. Ini yang masih ragu. Nanti coba Anda cari lagi. Tapi kalau Antum tahu yang benar yang mana, bisa didiskusikan di sini. Wa fi sahihain an Mu'adz radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Baik. Di sini haqqullahi 'alal ibad. Hak jelas ya, di sini hak isim ma'rifat dia datang di awal kalimat, ya posisinya di awal kalimat, maka dia sebagai mubtada'. Khabarnya mana? Nah, ini ada sebuah pembahasan yang penting juga perlu kita bahas lagi, yaitu apa? Kita kadang sering bingung. Masalahnya apa di sini? Terkumpul beberapa jenis khabar ya enggak? Yang pertama apa? Ala. Kemudian ada apa? An dan fiilnya, yaitu masdar muawwal. Nah, ini kadang kita bingung, ya kan? Kadang kita bingung. Mana yang lebih layak untuk menjadi khabar? Ya, mana yang lebih layak untuk didahulukan menjadi khabar? Jawabannya gini. Urut-urutannya, yang paling pertama yang layak menjadi khabar adalah isim. Ini yang paling pertama. Yang layak menjadi khabar dari jenis-jenis khabar yang ada. Yang kedua adalah jumlah. Ya kan? Khabar bisa dari jumlah ya kan? Selama ada dhamir robitnya. Zaidun abuhu maridun, ya kan? Zaidun abuhu maridun. Abuhu marid di situ dia mubtada khabar, tapi fi mahalli raf'in khabarun li mubtada, yaitu Zaid. Jumlah. Yang penting ada dhamir robit, jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Kemudian apa lagi? Syibhul jumlah. Syibhul jumlah dia juga bisa menjadi khabar, tapi dia di peringkat ketiga. Dan yang afan ya, afan salah. Absolut. Jumlah, setelah jumlah apa? Setelah jumlah kemudian masdar muawwal. Masdar muawwal. Masdar muawwal ya. Baru setelah masdar muawwal adalah syibhul jumlah. Ini urut-urutannya. Ini gampangnya kalau kita enggak, ini ya belum terbiasa ya. Jadi kalau sudah terbiasa insya Allah dari segi makna pun kita sudah bisa mendeteksinya. Haqqullah 'alal ibad. Apakah dia sudah layak menjadi khabar? Kita kembali lagi ke definisi khabar. Apa itu khabar? Khabar penyempurna mana mubtada. Nah, pertanyaannya, apakah dengan mendatangkan kalimat 'alal ibad itu sudah menjadi sempurna? Ya, jelas belum ya. Hak Allah atas hamba-hambanya diam. Enggak dilanjutkan lagi perkataannya. Ini masih memunculkan tanda tanya. Ya belum mufidah, belum apa? Belum memberikan faedah. Haqqullahi 'alal ibad.
an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. An ya'budu, mereka menyembah kepada Allah Ta'ala, wa la yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak mensyirikan, menyekutukan Allah Ta'ala dengan segala sesuatu apapun itu. Sehingga kata an ya'budu, dia lebih cocok ketimbang syibul jumlah. Kenapa? Karena ingat, khobar itu penyempurna makna mubtada. Penyempurna makna mubtada. Jadi kita lihat mana yang lebih menyempurnakan kepada makna mubtada. Tapi kalau pakai urut-urutan ya seperti ini urut-urutan. Ada yang didahulukan, ya, ada yang diakhirkan sesuai dengan urutannya. Nah ini kalau kita bingung ya, kasusnya seperti ini. Terkumpul padanya apa? Syibul jumlah dan juga masdar muawwal. Baik. Kita lanjut kembali. Wa minal imani billahi aidon. Wa minal imani billahi aidon. Wa minal imani billahi aidon. Baik. Wa minal imani billahi aidon. Pertanyaannya sekarang di sini ada wawu istinafiyah. Apakah sah kata minal imani billah kita katakan sebagai mubtada'nya teman-teman? Sah apa enggak kira-kira? Tidak. Sah apa? Gimana? Tidak. Tidak. Oke, yang lain gimana? Sah apa enggak? Tadi kan kita katakan wawu istinafiyah, maka yang jatuh setelahnya pasti mubtada'. Nah, sekarang yang jatuh setelahnya adalah minal imani billah. Apakah sah minal imani billah ini kita jadikan sebagai mubtada'? Gimana yang lain? Tadi kata Pak Abdul Razak enggak sah. Sah apa enggak, Mas Hanif? Gimana Mas Andika? Sah. Sah. Wah, mantap. Saklek sama rumus ya. Sah. Ya. Oke. Jawabannya sekarang definisi mubtada' itu apa? Mas Hanif. Apa definisi mubtada'? Permulaan Ada sebuah kalimat. Sebuah kalimat. Apa? Isim, ma'rifat, ya kan? Jatuh di awal kalimat. Isim, rofa, ma'rifat, jatuh di awal kalimat. Dari definisi tadi, coba kita praktekkan di sini. Kata minal iman, apakah min itu adalah isim? Bukan, Ustaz. Bukan, jelasnya. Huruf, ya kan? Huruf. Berarti dari kriteria pertama, itu udah nggak bisa masuk. Apalagi yang lain-lain. Nggak bisa. Berarti kurang tepat. Nah terus gimana? Kan katanya kalau ada wawu istinafiyah harus ada jumlah baru. Lah kok yang datang ternyata apa? Ternyata malah sibul jumlah. Jawabannya pasti ada mubtada'nya di situ. Karena ingat, kan sibul jumlah itu didatangkan pasti dia sebagai apa? Muta'alliq kepada sesuatu. Yang muta'alliq kepada sesuatu. Nah di sini pasti ada apa? Pasti ada mubtada'nya. Di mana mubtada'nya? Jawabannya ini, al-iman. Kata al-iman di sini dia sebagai mubtada'. Loh, kok bisa al-iman sebagai mubtada'? Kan dia kan tidak jatuh di awal kalimat. Ya enggak, tadi kan kita sepakat tuh kan. Mubtada itu apa? Isim, marfu, ma'rifat, jatuh di awal kalimat. Lah ini kan dia enggak jatuh di awal kalimat. Oh enggak sah itu Ustaz. Enggak sah. Enggak salah, enggak bisa jadi mubtada itu gimana? Kan tidak terpenuhi kriteria. Oke. Ya, oke. Kita katakan benar. Memang dia tidak di awal kalimat. Tapi ada keadaan-keadaan yang mana mubtada itu dia bisa diakhirkan posisinya. Ya, ada keadaan-keadaan yang mana mubtada itu bisa diakhirkan posisinya. Ya, kalau antum buka mukhtarat itu kan ada keadaan-keadaan kapan boleh dan kapan wajib. Ya kan? Kapan boleh dan kapan wajib. Di sini keadaannya adalah boleh. Keadaannya adalah boleh. Jadi hukum mengakhirkan mubtada di sini adalah boleh, bukan wajib. Kenapa kok boleh? Karena apa? Ya kita lihat mukhtarat lagi. Karena mubtada'nya ma'rifat dan khobarnya apa? Syibul jumlah. Khobarnya syibul jumlah. Jadi ingat ya, syibul jumlah itu di mana-mana. Kedudukannya itu dia itu pasti di akhir. Kedudukannya dia pasti di akhir. Yang mungkin dia mendahului. Baik. Sehingga al-iman dia adalah mubtada tapi muakhor. Mubtada yang muakhor, diakhirkan. Dan hukumnya apa? Ya juzu. Jawazan. Muakhorun jawazan. Boleh diakhirkan, boleh. Apa diakhirkan tapi hukumnya apa? Jawazan. Diperbolehkan. Dan yang termasuk di antara keimanan kepada Allah Ta'ala aidon. Aidon di sini semoga saya tidak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Coba nanti Anda cari lagi. Dia adalah maf'ul mutlak. Dia adalah maf'ul mutlak. Naib maf'ul mutlak. Enggak ya, dia maf'ul mutlak. Dia adalah maf'ul mutlak. Nanti ada takdirnya dia. Ada takdirnya. Cuman Ana lupa. Ana harus buka mu'jam mufassal dulu. Jadi ada kitab bagus kalau bahas masalah i'rab yang gharib itu namanya al-mu'jam al-mufassal fil i'rab. Nah, ada lagi di rumah kitabnya. Enggak lagi Ana bawa. Semoga Anda enggak salah itu aidon sebagai maf'ul mutlak. Tapi nanti Ana cek. Kalau ada ya.
yang kurang tepat silakan di i'tirad, tidak ada masalah. Ada mudakhalah, tidak ada masalah. Atau bisa didiskusikan di grup. Atau untuk pemirsa yang melihat di YouTube, silakan langsung dikasih di komennya. Taruh di kolom komentar. Baik. Wa minal imani billahi aidon. Al-iman bi jami'i. Ya sepakat ya, berarti al-iman di sini dia sebagai apa? Mubtada tapi muakhar. Wa ma hukmu ta'khirihi? Al-jawab jawaz. Dan apa hukum dari takhirnya al-iman atau mubtada di sini? Hukumnya adalah boleh. Kenapa? Karena mubtada dari isim yang ma'rifat, kemudian khobarnya adalah dari simbol jumlah. Al-imanu bi jami'i ma aujabahu ala ibadihi. Di antara beriman kepada Allah Ta'ala, di antara bentuk iman kepada Allah Ta'ala adalah kita mengimani segala sesuatu yang apa? Yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, ya bi jami'i ma aujabahu. Baik. Dan di sini sekarang ada ma. Ma jelas ya dia sebagai mudhof ilaih dari kata jami'. Ma adalah isim mausul. Sila mausulnya jelas aujabahu. Berarti di sini sila mausul dari apa? Dari jumlah fi'liyah. Pertanyaannya sekarang, yang berhak untuk menjadi dhamir robit itu dhamir mustatir yang ada dalam fi'il aujabahu atau si dhamir mutasilnya ini, dhamir nasab mutasil. Gimana? Ada yang mau menyumbang jawaban untuk mengetes pemahaman? Gimana, Dhamir Mas Hanif? Ustaz. Dhamir H. Dhamir H. Antum, Mas Hanif, sepakat sama Pak Abdul Razak atau antum punya jawaban versi antum sendiri? Dhamir H atau dhamir mustatir? Takdiruhu huwa. Gimana? Harus teguh dengan pendirian. Yang mana? Hu. Ya. Hu. Ya, baik. Ajma'an muhad ya. Ajma', ya, semuanya ajma'. Karena sudah ijma' ya sudah ya. Saya nggak boleh menyelisih ijma' ya. Nanti saya dosa kalau menyelisih ijma'. Saya ikut ijma'nya saja. Jadi benar ya. Jawabannya adalah hunya ini yang menjadi apa? Dhamir robit. Yang menjadi dhamir robit dari yang menghubungkan kepada sila mausul, yang kembali kepada sila mausulnya, yang kembali kepada isim mausulnya. Nah, terus aujaba dhamir mustatir kembalinya kemana? Kembalinya kepada Allah Ta'ala. Dan ini kita lagi bahas iman kepada Allah Ta'ala. Ma aujabahu ala ibadihi wa ma aujabahu ala ibadihi. Jelas ya ibad dia kita baca majrur karena ada huruf jar yaitu ala. Kita nggak perlu bahas itu karena terlalu gampang. Wa faradahu. Ya faradha yakni aujaba sama juga ya. Memfardukannya, jadi mewajibkannya. Jadi pasti yang mewajibkan ya Allah Ta'ala ya. Alaihim. Nah, ini min di sini min juga min yang seperti yang kita pelajari sebelumnya ya. Juga min bayaniyah. Untuk menjelaskan si isim mausul ini, ma itu kan nggak seperti alladhi ya. Kalau antum buka muhtarat itu kan kalau alladhi, alladhina, ya, alladhani, alladhina, allati, allai, alladhani, allai, itu semuanya untuk sesuatu yang muayyan. Jelas sudah, ya, jelas sudah. Tapi kalau ma dan man, ya, itu masih umum, menunjukkan kepada umum. Ya, coba dibuka-buka muhtaratnya lagi. Man dan ma itu menunjukkan kepada umum, sehingga butuh untuk dijelaskan kembali. Nah, disinilah fungsi min. Min bayaniyah. Min arkanil Islam. Ma itu apa saja ma itu? Arkanil Islam. Dari rukun-rukun Islam yang 5. Adh-dhahira. Rukun-rukun Islam yang 5 yang apa bersifat zahir. Kenapa kok rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam itu bersifat zahir? Karena nampak ya kan. Orang kan kalau bersyahadat, ya dia berarti harus mengeluarkan suara. Berarti kita bisa mendengarnya. Berarti zahir dia. Orang sholat kelihatan, orang zakat kelihatan, ya kan? Orang puasa kelihatan juga, orang haji kita bakal kelihatan, ada di posting kok sampai selfie depan Ka'bah juga kok di posting ya, tambah kelihatan lagi, kelihatan ya. Makanya disebut zohiro. Tapi kalau masa ilul iman, maka kita katakan itu bukan zohiro tapi apa? Goibiyah. Itu goib, al-goibah. Masa ilul iman itu goib. Masa iman itu goib. Apa saja rukun iman yang 6? Yang 5? Rukun Islam yang 5 apa saja? Syahadatu an la ilaha illallah. Syahadah dia mudhof kepada an ya. Kepada an. An di sini, tapi an sih. Ya apa anak bahas sedikit aja ya, untuk isi waktu sebelum kita selesaikan. An ini dia masih muawwal. Tapi apakah an di sini adalah an yang bersama fiil? Jawabannya bukan. Ini aslinya adalah anna ya. Anna, aslinya adalah anna, kemudian bersambung dengan dhamir dan ya terlalu panjang nanti ya. Tapi nggak apa-apa, sedikit aja. Kita kasih spill. Itu namanya dhamiru sya'an, ya dhamiru asy-sya'an. Gampangannya adalah dia tidak seperti
Kalau anna sudah bersambung dengan dhamirul sya'an, itu enggak seperti anna pada umumnya. Ya, enggak seperti anna pada umumnya. Enggak usah lah ya, kan bingung nanti. Intinya ini masdar muawwal gitu aja. Sehingga melegalkan, membolehkan ya kata syahadat untuk mudhof kepada masdar muawwal. Karena sebagaimana yang pernah kita bahas pada 2 pekan yang lalu, bahwasanya masdar muawwal itu kita hukumi sebagai isim ya. Kita hukumi sebagai isim. Sehingga sah, kalau dia isim, maka sah untuk dimudhof kepadanya, diidhofahkan kepadanya isim yang lainnya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadan wa hajju baitillahil haram. Ini gambar-gambar semua ya, mudhof ilaih semua. Dan juga atof ya. Jadi enggak perlu bahas. Wa hajju baitillahil harami liman istata'a ilaihi sabila. Liman ya. Liman, man di sini isim mausul. Jelas ya, sila mausulnya adalah istata', maka isim mausul dari jumlah fi'liyah. Dhamir rafi'nya mana? Ilaihi atau istata'a. Ya. Karena waktunya mepet, langsung aja. Jadi kata istata'a di sini ya. Orang yang mampu. Ilaihi sabila. Mampu untuk apa? Berjalan kepada yang gampang ini, ya bisa lah ya, mampu punya kudroh gitu kan. Untuk menuju Baitullah. Wa ghairu dzalika minal faraid. Afwan, wa ghairi dzalika minal faraid. Wa ghairi dzalik. Ini atofnya ke mana? Atofnya adalah kepada ini ya. Wa ghairi dzalik. Dan juga selain rukun-rukun Islam. Dzalik, kemudian min di sini adalah min bayaniyah untuk menjelaskan kata dzalik ini. Selain hal itu. Apa saja selain hal itu? Minal faraidil lati ja'a biha asyara'ul mutahharu. Oke. Di sini kenapa kok enggak ja'at? Jawabannya apa? Jawabannya karena fa'ilnya adalah kata syar'u. Sehingga dhamir rafi'nya mana untuk si isim mausul ini? Dhamir rafi'nya adalah si kata ha ini. Baik. Sampai di sini insyaallah taala pertemuan kita pada siang hari ini ya. Hari Ahad siang hari ini. Insyaallah kita lanjutkan tes kita di hari Ahad yang akan datang. Di halaman ke-11 hingga halaman yang kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencapainya. Baik, jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan di grup saja. Biar tidak terlalu panjang. Sampai di sini, Ana pamit undur diri. Ana mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada hal yang perlu dikoreksi, silakan dibicarakan di grup saja. Baik, barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Barakallahu fiik.